Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Senang sekali pada pagi ini kita sudah bangun dengan sehat, dengan damai sejahtera dari Tuhan yang mengasihi kita. Pagi ini saudara sekalian, kita akan membaca firman Tuhan sebelum kita beraktivitas, kiranya menjadi panduan bagi kita sekalian. Dalam 1 Raja-Raja pasal 9 ayat 10-14 demikian. Setelah lewat 20 tahun, selesailah Salomo mendirikan kedua rumah itu, yakni rumah Tuhan dan istana raja. Oleh karena Hiram, Raja Tirus telah membantu Salomo dengan kayu aras, kayu sanobar, dan emas sebanyak yang dikehendakinya. Maka pada waktu itu Raja Salomo memberikan kepada Hiram 20 kota di negeri Galilea. Tetapi ketika Hiram datang dari Tirus untuk melihat-lihat kota-kota yang diberikan Salomo kepadanya itu, maka semuanya kurang menyenangkan hatinya. Sebab itu berkata, "Macam apakah kota-kota yang telah kau berikan kepadaku ini, hai saudaraku?" Maka yang orang menyebutkan tanah Kabul sampai hari ini. Adapun Hiram telah mengirim kepada raja 120 talenta emas. Tak mudah setia. Saudara-saudaraku, apa yang kita bayangkan mengetahui bahwa semua yang diberikan Tuhan kepada Salomo lengkap sudah, bahwa apa yang telah dijanjikan kepada Daud telah digenapi, dan Salomo dan rakyatnya telah menikmati segala itu. Tentu kita akan berpikir Salomo akan tetap hidup di hadapannya dan menyenangkan Tuhan. Namun apakah demikian? Ternyata teks yang kita baca pagi ini dalam pasal 9 adalah jawaban dari apa yang kita renungkan di hari kemarin. Mengapa Tuhan menampakkan diri pada Salomo di saat puncak kejayaannya, puncak ketentramannya, dan puncak kemapanan dalam segala aspeknya. Ternyata Tuhan tahu bahwa ini potensi menjauhkan Salomo dari hati yang tetap melekat pada Tuhan atau pada semua perintah Tuhan. Saudaraku, memang mengembangkan dan mempertahankan sesuatu membutuhkan lebih banyak tenaga, pikiran, serta waktu dibandingkan ketika memulai atau meraihnya. Tantangan yang dihadapi juga tak kalah berat. Dalam masa kepemimpinan Salomo, membangun rumah Tuhan dan istana memang selesai dalam waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun. Keberhasilan Salomo dalam hal ini juga dibarengi dengan keberhasilan menjaga relasi dengan bangsa-bangsa lain. Dan termasuk keberhasilannya dalam pembuatan kapal-kapal. Dalam relasi dengan Tuhan, Salomo setia mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan 3 kali dalam setahun. Ia pun tetap membakar korban api-apian. Akan tetapi ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan. Salomo turut menghadiahkan 20 kota sebagai wujud apresiasi atas bantuan Raja Hiram bagi terlaksananya pembangunan rumah Tuhan dan istana raja. Namun pemberian kota-kota ini dilakukan tanpa seizin Allah. Salomo tidak berhak untuk memberikan tanah itu kepada Raja Hiram karena tanah itu bukan milik Salomo, melainkan milik Allah. Raja Hiram sendiri ternyata kurang menyukainya. Hadiah itu seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-12. Tetapi ketika Hiram datang dari Tirus untuk melihat kota-kota yang diberikan Salomo kepadanya itu, maka semuanya kurang menyenangkan hatinya. Sebab itu ia berkata, "Macam apakah kota-kota yang telah kau berikan kepadaku ini, hai saudaraku?" Saudara-saudaraku, dengan ini kita tahu bahwa pemberian Salomo kepada Raja Hiram sesungguhnya tidak menyenangkan Hiram. Nah, selain itu masih ada orang-orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus di antara orang-orang Israel dalam ayat yang ke-20 pasal 9. Memperlihatkan bahwa Israel di bawah kepemimpinan Salomo mengabaikan sebagian firman Tuhan. Tetapi dari kota-kota bangsa itu diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Hal ini dituliskan dalam Ulangan pasal 20 ayat 16-17. Janganlah kau biarkan hidup apapun yang bernapas, melainkan kau tumpas sama sekali, yakni orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus,
seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya mereka jangan mengajar kamu berbuat sesuai dengan segala yang kekejian yang dilakukan mereka bagi Allah mereka, sehingga kamu berbuat dosa kepada Tuhan Allahmu. Saudara sekalian, ayat ini menjadi pegangan orang Israel sebelumnya, bahwa suku-suku yang ada di negeri Kanaan itu memang harus ditumpas habis. Tapi ternyata kita temukan dalam pasal 9 ini, Salomo membiarkan mereka hidup untuk dijadikan sebagai pekerja rodi. Hal lain yang perlu dicatat adalah pembangunan rumah bagi istri Salomo, yang merupakan anak Firaun yang dijelaskan di dalam ayat yang ke-24 dalam pasal 9 ini. Mengapa istrinya tidak tinggal saja bersamanya? Saudara, alasannya kita lihat di dalam 2 Tawarikh pasal 8 ayat 11. Tidak boleh seorang istriku tinggal dalam istana Daud, kata Salomo, karena tempat-tempat yang telah dimasuki tabut Tuhan adalah kudus. Ini memperlihatkan bahwa Salomo menjalankan perkawinan yang salah, menjalankan perkawinan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Karena memang Tuhan menghendaki kaum Israel tidak menikah dengan bangsa-bangsa asing, apalagi menikah dengan yang berbeda keyakinan, dengan alasan supaya tidak mempengaruhi Salomo dan rakyatnya untuk tidak menyembah kepada Allah seutuhnya. Semua ini menjadi celah bagi Salomo untuk tidak taat pada seluruh perintah Tuhan. Saudara-saudaraku, pagi ini kita belajar bahwa mempertahankan iman agar selalu serasi dengan perbuatan memang tidak mudah. Bisa saja kita cukup puas karena di samping beberapa kelemahan, ada juga kelebihan-kelebihan yang kita miliki. Namun bukan itu yang Tuhan inginkan. Tuhan menginginkan adanya pertumbuhan dalam kehidupan iman kita dalam segala aspeknya, sehingga semakin hari kita semakin menunjukkan karakter Kristus. Firman Tuhan ditaati bukan hanya sebagiannya, tetapi Tuhan meminta seutuhnya atau ketaatan sepenuhnya kepada seluruh hukum yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Saudara-saudaraku, bagaimanakah aspek kehidupan kita? Adakah yang belum tunduk sepenuhnya pada kehendak Tuhan? Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi ini telah mengawali hari ini bersama-sama merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, kami hanya menundukkan kepala kami di hadapan hadirat-Mu. Betapa mudahnya manusia tidak setia kepada Tuhan. Kami manusia memang yang tak sanggup setia dan memang tak mudah setia kepada-Mu. Dalam kerentanan kemanusiaan ini ya Tuhan, kami berdoa kepada-Mu pada pagi ini. Kuatkanlah kami untuk selalu taat kepada-Mu dalam segala aspek hidup kami. Dan kiranya Roh Kudus-Mu membuka hati kami, memberikan kami kepekaan untuk menilai diri kami yang seutuhnya. Apakah keseluruhan aspek ini telah berkenan kepada Tuhan, atau kami masih menyimpan beberapa hal dalam hidup kami yang sesungguhnya Tuhan tidak kehendaki. Kiranya Roh Kudus menolong kami, supaya kami mampu membawa hidup kami dengan segala aspek hidupnya tunduk kepada Tuhan. Dan berilah kami kepekaan untuk mengenali hal-hal mana yang harus kami ubah dalam hidup kami, oleh karena menghalangi kami untuk taat sepenuhnya kepada Tuhan dan menerima segala berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Hamba-Mu berdoa untuk segenap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Biarlah mereka belajar untuk taat kepada Tuhan. Belajar dari kehidupan Salomo bahwa kami harus selalu waspada dan tidak memberi celah bagi apa yang Tuhan kehendaki kami tarik masuk di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa di sorga. Berkati segenap pendengar renungan pagi ini, sahabat-sahabat yang masih tetap setia mendengarkan firman-Mu. Biarlah setiap pagi kami bersama-sama menggumuli firman-Mu, membacanya, merenungkannya, agar tetap menjadi panduan kami dalam menjalani kehidupan kami dari hari ke hari. Apapun masalah yang sedang dihadapi oleh umat-umat-Mu pada pagi ini, perkenanlah Engkau mengasihi mereka ya Tuhan. Peganglah tangan mereka, supaya mereka menemukan jalan keluar dari setiap permasalahan yang mereka hadapi, agar hati mereka tetap condong kepadamu dan berjalan bersamamu dalam sepanjang hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dengan firman ini.